Ya mesti kalau pecandu itu bukan dihukum mati, Bang, tapi direhabilitasi, diobati. Orang sakit tuh bukan dihukum mati, tapi diobati. Kalau tadi kan ada rencana untuk menikah di bulan Januari. Januari. Itu Kino jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, yang emang ada rencana pasti menunggu. Sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amar Zoni dikabarkan akan segera bebas pada Januari 2026 dan bersiap menikah dengan kekasihnya Dr. Camelia. Namun sayang, harapan itu kini kandas setelah sang aktor dipindahkan secara mendadak. Ustadz Dery Sulaiman menilai pemindahan tersebut janggal dan menegaskan Amar bukan penjahat, melainkan pecandu yang sudah bertobat dan rajin beribadah. Aneh aja kan, dia udah di dalam, kalau ditangkap lagi kan nggak lucu kan. Biasanya kan selesaikan dulu yang lama itu vonisnya, baru disidangkan lagi kan. Kan mesti Desember kata Amar udah mau keluar. Ini malah masuk ke Nusa Kambangan kan tanpa pengadilan. Ini agak aneh sih menurut gue sih, baru dugaan kan. Amar tuh dia kirim surat kemarin 3 lembar bolak-balik, kronologis semuanya. Aduh sedih gue bacanya. Jadi ketika ada kesempatan untuk bela diri, si Amar didampingi pengacara juga nggak boleh. Jadi dia mau fokus memperbaiki diri lah, Bang. Dia nggak mau jadi artis lagi, mau benar-benar mau fokus ikut dakwah. Jadi aku melihat gini, Bang, maksudnya entah apa kesalahan Amar ya, aku nggak tahu kesalahannya Amar ya. Ini masalah kecil. Kalau masalah besar kan yang memeriksa pasti, yang gerebek pasti dari Mabes kan. Nah, minimal Polda lah. Ini kan cuma Polsek, Bang. Nah, dari Polsek kemudian beritanya jadi nasional sampai naik ke Nusa Kambangan. Sementara vonis belum, kasus yang dugaan ini belum disidang. Terkesan terburu-buru, nggak tahu apa sih maksudnya gimana, dan perlakuannya dirantai kayak gitu. Aduh, aku sedih banget tuh. Aku jujur sedih nggak tuh ngeliat, Bang. Mesti kalau pecandu itu bukan dihukum mati, Bang, tapi direhabilitasi, diobati. Orang sakit tuh bukan dihukum mati, tapi diobati. Sementara terkait isu nikah, Dr. Camelia justru menepisnya. Meski mengakui hubungannya dengan Amar serius, tapi ia menyebut belum ada pembicaraan resmi soal pernikahan. Namun begitu, ia tetap siap mendampingi dan berencana menjenguk Amar ke Nusa Kambangan. Bahkan, ia kini berusaha mengajukan permohonan agar sidang Amar digelar secara offline agar lebih transparan. Itu ke Nusa Kambangan itu ya, kalau udah boleh pasti saya besuk, tapi kan ini belum boleh gitu, dan kita kan juga lagi mengajukan sidang offline, jadi biar Bang Amar nanti dan kawan-kawannya kesini. Apa yang membuat dokter tetap percaya nih sama Amar? Karena saya tahu kejadiannya sebenarnya gimana. Oke? Ya. Jadi apa cerita langsung atau gimana? Iya, cerita langsung sama saya ya. Kalau tadi kan ada rencana untuk menikah di bulan Januari. Itu Kino jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, yang emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Dok, yang dilihat tadi kondisi Bang Amar sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah sehat, aku tadi sempat ngeliat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah. Dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh, kalau dihubunginnya aja susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa untuk hari ini? Sehat kok, tadi aku ngeliatnya. Saya di sana juga Bang Amar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada teman. Terakhir komunikasi sebelum sidang kapan? Aku nggak ada komunikasi sama sekali, dari pas ke Nusa Kambangan tidak ada komunikasi lagi sama Bang Amar, baru tadi ya ikut komunikasi tadi di sidang. Oke ya. Di sisi lain, Zeda Salim ikut sedih mendengarkan kabar pemindahan Amar. Meski pernah sakit hati, ia berharap Amar kuat menghadapi cobaan ini. Zeda juga mengaku sempat diminta bantuan keuangan oleh Amar saat masih di lapas Cipinang, yang membuatnya semakin prihatin melihat nasib sang mantan. Lantas,
Apakah Amarzoni benar-benar korban ketidakadilan atau justru harus menebus kesalahannya? Yuk komen di bawah ini ya guys. Kaget, tidak menyangka, prihatin, sedih, kecewa, marah, campur. Kok bisa dia jatuh ke lubang yang sama sampai 4 kali? Itu parah sekali. Yang saya pikirkan cuma satu, dia apa nggak kasihan sama anak-anaknya gitu. Saya kalau melihat anak-anaknya kan masih kecil, butuh sosok seorang ayah. Saya suka nangis kalau lihat anaknya, kasihan gitu, masih kecil-kecil. Tapi menyangka Makanya saya yang dia butuhkan sekarang ini 2. Yang dibutuhkan Amar sekarang ini 2. 1, pertolongan dari Allah. Karena dia ancaman hukumannya memang sangat berat sekali. Bahkan dari beberapa sumber berita, hukuman mati dari seumur hidup. Paling parah ya kalau nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, kayaknya dia butuh psikiater deh. Dia butuh dokter kejiwaan. Karena saya melihat isi otaknya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Dia harus mendapatkan perawatan secara medis dengan serius. Karena kan narkoba itu kan merusak syaraf otak. Bisa jadi ada efek dari situ. Kita kan pernah sangat dekat sekali, menjalin hubungan yang sangat dekat. Jadi saya seperti ada empati lah sama dia. Prihatin, kasihan, tapi juga marah. Apa yang dia cari di dunia ini? Kalau memang butuh uang, apakah harus dengan cara yang seperti itu gitu? Tapi ya terlepas dari itu kan ini masih dugaan ya. Tapi ya susah juga kalau udah dibawa kejaksaan ya, dikirimkan sejumlah uang dengan jumlah yang fantastis. Tapi ini pun juga saya terpaksa membuka ya, karena saya difitnah macam-macam. Jadi saya ingin meluruskan, kemarin-kemarin saya nangis, saya sedih, itu bukan karena ditolak, tapi karena saya difitnah oleh perempuan si dokter Kapansos itu. Dia memfitnah saya, main keroyokan, mempermalukan saya, merendahkan saya, dan itu sudah coba saya ultimatum, mau tabayun nggak, mau minta maaf nggak baik-baik. Kalau dia belum minta maaf sama saya akan ungkit sampai kapanpun. Karena saya sudah dipermalukan di media sosial. Dia menyebut nama saya dengan jelas, main keroyokan lagi. Saya akan ungkit terus ini, saya akan bahas terus sebelum dia minta maaf. Karena ini zolim sekali. Dan yang saya bikin kecewa, Amar seolah mendiamkan.